Makanya dulu tahajud sempat wajib. Nah ketika sholat lima waktu datang, tahajud jadi sunnah bagi umatnya. Bagi Nabi mah tahajud tetap wajib. Nabi mah tahajud wajib, duha wajib, kurban wajib, banyak kewajiban bagi Nabi. Jangan suka bilang jadi Nabi enak ya, istrinya bisa lebih dari 4. Kali ya 4 hanya nggak dihabisin. Segala macam. Segala pakai 6. Nabi memang di sisiran ada kelonggaran, tapi kewajibannya juga banyak. Bahkan yang menurut kita nggak dosa, Nabi mah dosa. Seperti lurak-lirik barang orang, bagi Nabi dosa. Nabi mah nggak boleh tuh lihat foto orang, nggak boleh. Dia harus selalu menundukkan pandangan. Ya. Kalau kita kan, nah apa-apa dilihatin. Bahkan ada yang bilang sebelum sholat 5 waktu itu ibadah Nabi cuma merenung doang. Ada, jadi bukan sholat. Ini ikhtilaf ulama ya. Jadi sebelum adanya perintah sholat itu Nabi cuma merenung doang di gua, namanya gua Hiro. Kadang-kadang sama tafakur. Jadi ibadah cuma tafakur aja dulu sebelum ada perintah sholat. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah sholat asalnya 50 waktu. Nabi bolak-balik sampai 9 kali. Setiap Nabi bolak-balik korting 5. Waktu itu Nabi nanya sama Nabi Musa di langit ke-6. Singkatnya dari 50 dikorting jadi 5. Kapan sholat diwajibkan? Kejadian ini kapan terjadi? Sebelum hijrah. Ya. Setahun sebelum hijrah sudah ada sholat. Makanya saya dengar kata Ustadz Malik ngomong, Nabi katanya sholatnya setelah hijrah. Salah. Sebelum hijrah Nabi sudah sholat. Beda dengan puasa. Kalau puasa Ramadan itu memang setahun setelah hijrah. Makanya pas di Mekah belum ada puasa. Belum ada puasa Ramadan maksudnya ya. Tapi sholat 5 waktu sudah ada. Jadi setahun sebelum Nabi hijrah Nabi melakukan Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah sholat. Pertama kali Nabi sholat adalah sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur? Subuh kan Nabi udah pulang, karena belum tahu tata cara sholatnya. Baru dikasih tahu wajibnya doang, ya. Baru turun SK perintah, tapi tata caranya belum. Makanya malaikat Jibril turun mengajarkan Nabi cara sholat. Jadi Nabi itu melihat Jibril sholat. Setelah Nabi melihat paham, Nabi kan cerdas, orang kayak kita. Kalau Nabinya lobet kayak kita, malaikat bisa, aduh ini cocok ini Nabi. Gak bisa. Nabi mah cerdas. Cukup sekali sholat, semua ilmu sholat masuk ke dalam dirinya. Dari hukumnya, syarat hukumnya, semuanya. Ya, pembatalannya semua lengkap dengan waktu yang sangat singkat. Ya, itu kalau manusia biasa kayak kita bisa bertemu ditempuh puluhan tahun, tapi Nabi cukup hanya beberapa saat langsung paham 100% soal sholat. Makanya kan Nabi mah kan fatonah, yaitu cerdas. Kalau Nabi model kita mah pripat. Kamu orang Arab, ya. Dakwah kelamaan, ya. Jadi sholat udah turun dari 2 tahun yang lalu belum wajib juga karena, ya. Jadi cukup langsung zuhur sholat Nabi. Zuhur sholat belum ada ruku, belum ada iktidal. Jadi beres surah, misalkan minal jinnati wan nas langsung muncul sujud. Gak ada ruku, gak ada iktidal. Barulah ketika asar Jibril turun lagi menyampaikan tambahan gerakan. Makanya iktidal, ruku hanya ada di zaman Nabi kita. Sebelumnya di zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan sebelum Isra Mi'raj nggak dikenal istilah ruku dan iktidal. Hal baru dalam Islam itu ya. Ruku iktidal itu sebetulnya manfaatnya banyak.
dari diri biar nggak kaget pinggang apa dulu? Pupuk dulu. Iya, yang sehat nggak ada masalah. Yang encok kerasa itu. Kemarin dari kakek, dia udah tua, jadi dari atas langsung duduk ngeblotok ini ya. Ya. Itu kan berarti manfaat itu pemanasan sebelum turun ke bawah, relax dulu, pakai ruku, dia nanti pulang nggak kaget. Sudah ya. Kemudian ruku dan i'tidal mulai sholat nanti. Sholat adalah ibadah yang paling utama. Makanya kalau kita runtut mana sih ibadah yang paling utama? Pertama sholat, kedua puasa, ketiga haji, terakhir zakat. Berarti haji itu juara ketiga. Ya. Jangan bangga haji tapi nggak pernah sholat. Justru ibadahnya gedean ini. Padahal kan capek haji, mana biaya gede, antrinya lama. Tapi soal pahala gedean sholat. Gedean sholat pahala. Bahkan ada sholat yang pahalanya mirip haji. Seperti apa? Seperti kalian datang dari rumah. Kata Nabi dalam satu hadis, dari rumah berangkat ke masjid, mau sholat berjamaah. Apa kata Nabi? Seperti ibadah haji yang sempurna. Kahajjatin maqbulah kata Nabi. Seperti haji yang diterima dari rumah nih, wudu, kemudian berangkat ke masjid sholat berjamaah. Itu kata Nabi seperti haji yang disempurna, yang diterima. Bahkan kalian dari subuh wirid, baca Quran segala macam sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbit terbenam. Sampai maghrib. Ya. Dari subuh tuh kalian jangan tidur, jangan pergi. Kebetulan lagi libur hari Minggu, ya, atau lagi nggak kerja. Subuh coba paksain badan duduk sampai matahari terbit. Itu mau ngapain terserah, asal jangan pulang, jangan pulang di masjid aja. Mau baca Quran, mau baca buku, atau mau misalkan dialog, pengajian, ya, sampai matahari terbit. Setelah terbit, sholat isyraq 2 rakaat. Itu kata Nabi, pahalanya seperti haji dan umroh yang haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah. Makanya nenek saya almarhum tuh rajin banget sholat isyraq. Ingat saya, bilang kalau matahari terbit aja langsung sholat, ya. Sholat isyraq, ya. Usolli sunnatal isyraq, rakaataini lillahi. Nah, ini saya sholat sunat isyraq 2 rakaat lillahi. Jadi pas matahari terbit, ya. Lihat aja jadwal syuruk 3 jadwal sholat, ya. Lewatin dikit lah, ya. Kan matahari terbit gak boleh sholat sunnah yang mutlak. Kalau sholat sunnah yang ada sebabnya itu boleh, bahkan sunnah, ya. Dan terus habis itu kalian pulang sarapan kembali ke masjid sholat duha. Begitu terus sampai meninggal. Kontrakan. Ya. Kapan lagi ya buat kembali kuburan, ya. Jadi sholat, terutama sholat wajib lah, itu mah buat mempandu aja itu mau ya. Amin. Ya. Sholat wajib terutama jangan sampai ketinggalan, ya. Jadi sholat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Nah, sholat yang paling utama adalah sholat Jum'ah. Itu sholat yang paling utama. Abdul sholawat sholatul Jum'ah. Nah, ini sholatnya ya, bukan jamaahnya. Beda kalau jamaahnya nih. Beda antara jamaahnya dengan sholatnya beda. Ini sholat, ya, sholat yang terutama adalah Jum'ah. Kemudian asar di hari Jum'ah. Jadi asar di hari Jum'ah itu adalah sebaik-baiknya sholat. Bukan subuh, bukan. Ya. Kemudian asar selain hari Jumat. Intinya asar, asar. Setelah asar subuh, setelah subuh kemudian subuh selain Jumat, kemudian isya, kemudian zuhur, terakhir maghrib. Jadi yang paling afdol adalah sholat asar.
Kenapa sholat asar paling afdol? Karena pertama kali sholat yang sempurna itu sholat asar. Ya. Terutama asar pas Jumat itu kata Nabi waktu dijabah doa. Ya. Dulu guru saya pernah ngasih tahu, bahkan ada hadisnya. Jadi di antara yang waktu ijabah itu setelah asar hari Jumat, itu waktu mustajab. Ya. Kemudian untuk jamaah itu kan sholatnya nih. Untuk jamaahnya yang paling utama adalah jamaah sholat Jumat. Yang kedua jamaah sholat subuh, terutama hari Jumat dan hari yang lain. Yang ketiga jamaah sholat isya. Yang keempat jamaah sholat asar. Kemudian yang kelima jamaah sholat zuhur. Yang terakhir jamaah sholat maghrib. Ya. Maghrib terakhir terus ya. Memang maghrib itu waktu enak sih buat ibadah. Jadi di mana-mana enak buat ibadah ya pahalanya juga nggak sebesar yang waktu sulit. Udah beda kalau waktu sulit. Kayak waktu asar tuh sebetulnya waktu sulit. Kadang-kadang lagi kerja, kadang-kadang lagi capek, kadang-kadang lagi tidur. Jadi jamaah yang paling utama adalah 5 waktu berarti jamaah subuh. Makanya kata Nabi, orang munafik nggak akan kuat sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ya. Nah, jadi ibadah yang paling utama itu ibadah zahir ya, ibadah badan, ibadah yang kelihatan oleh mata. Ada lagi ibadah hati, ibadah yang ada di dalam hati. Ini lebih utama daripada ibadah badan. Apa ibadah hati? Sabar, syukur, ridho, ikhlas, ya, tawakal, kemudian taubat, khusyuk, lebih utama. Sebab kalau hatinya bagus, zahirnya juga pasti bagus. Luar bagus, dalam belum tentu. Luar mah gampang, bisa dipoles, bisa pakai peci, bisa pakai jubah, bisa pakai imamah. Luar mah gampang, yang susah hati. Tapi kalau hati sudah bagus, maka pasti keluarnya bagus. Makanya jangan percaya ada orang ngomong, saya mau pakai bikini tapi soleha. Saya walaupun nggak pakai jilbab tapi hati saya bersih. Wow. Sebab kalau hatinya soleha, pasti ya naiknya ke zahir. Pasti dia mau berjilbab. Makanya orang itu, makanya kata Nabi SAW dulu di masa Nabi ada seorang pemuda. Dia ini rajin maksiat, sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Akhirnya dilaporkan ke Nabi. Ya Rasul, ini ada sahabat, ada laki-laki. Jadi dia ibadahnya rajin, sholatnya rajin, tapi maksiatnya rajin. Apa kata Nabi? Nanti juga bakal sadar. Sholat yang dia lakukan itu akan menyadarkan dia suatu saat. Ya, dia akan sadar kata Nabi. Nanti juga akan sadar dengan sholatnya. Benar. Beberapa waktu kemudian dia taubat. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu ada yang langsung, ada yang bertahap. Makanya ada orang sholat kemudian suka judi, itu jangan disalahin sholatnya. Buat apa lu sholat kalau masih judi? Salah tuh ngomong. Nanti akhirnya dia berhenti sholat, judinya doang yang terus. Buat apa lu sholat? Nah nggak usah sholat sekalian kalau masih judi. Itu ngomong dicabok mulut begitu harusnya. Salah. Ya. Buat apa kamu judi kalau kamu masih apa? Buat apa kamu sholat kalau masih judi? Itu salah. Ya, sebab sholatnya udah bagus. Tinggal judinya yang ditinggalkan. Nanti kalau dia gituin, buat apa kamu sholat kalau masih judi? Berarti sholat gak ada gunanya. Sebab masih judi. Padahal tetap sholat mah nanti jadi penolong dia suatu saat. Ya. Makanya ada orang tukang judi, tukang mabok, tapi sholat tetap rajin. Lihat nggak bakal lama, bakal tobat. Ya. Kenapa maboknya terus, judinya terus? Karena nggak diiringi dengan apa? Sholat.
Makanya orang tuh kalau sudah rutin sholat, segeblek-gebleknya orang yang suka sholat, nanti kedepannya bakal bagus. Itu sudah dijamin ngomong. Makanya orang kalau saya suka lihat anak bandel banget, pas saya tanya ke orang tuanya, gimana sholat? Sholat itu malah rajin. Udah saya tenang. Tenang. Kita juga berubah. Coba aja ya. Rata-rata orang yang berubah tuh awalnya dari sholat dulu. Ya. Makanya ada orang mau tobat, yang penting sholat dulu. Walaupun dia kadang-kadang suka nyolong-nyolong, masih suka maling, masih suka mabok, nanti juga lama-lama bakal sana. Asal sholatnya tapi kalau sholatnya stop ya udah, ya, itulah ya. Kalian pasti akan merasakan sendiri manfaat dari sholat. Makanya segeblek-gebleknya orang suka sholat, nggak lebih geblek dari orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat udah nggak ada harapan bisa sholat. Ya, sebab memang susah. Nah, bahkan saya lihat di antara yang saya kenal banyak yang berubah sifatnya lebih baik, ternyata berawal dari dia rajin sholat dulu, nggak langsung soleh juga, langsung jadi kiai anggota jadi ulama, ya sholat dulu, ya. Makanya anak kalau sudah mau sholat, nanti kesananya ngarahinnya gampang. Nah, sholat dulu misi utama. Makanya ngedidik anak pertama kali adalah sebelum disuruh apapun sholat. Nah, kita bersolat, kita menerangkan sholat. Sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Ya, karena memang di dalam sholat banyak mengandung doa. Secara istilah syariat, sholat itu adalah perbuatan yang ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, itu namanya sholat. Jadi kalau ada orang sholat itu hanya berdoa, salah. As-shalatul mafrudatu khamsun. As-shalatul mafrudatu khamsun. Sholat yang diwajibkan itu ada 5. Sholat yang diwajibkan itu ada 5. Ya, cuma 5, nggak lebih ya. Beda dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada 6 sholat witir. Dalam mazhab Hanafi sholat witir wajib. Ya. Kita mazhab semua ulama kebanyakan hanya 5. Nggak ada yang 4. Misalkan ada pendapat yang bilang 4 itu sesat, bahkan murtad ya. Misalkan dia mengatakan subuh misalkan tidak apa? Tidak wajib, itu sesat. Jangan didengerin. Ya. Bahkan kalau percaya bisa ya. Sebab yang 5 ini udah mati 5 wajib. Nah soal nanti perbedaan ada yang nambah lebih itu. Imam Hanafi dia mengatakan sholat witir memang bahasa maaf saya maknanya bukan fardu tapi wajib kata Imam Hanafi. Ya. Saat fardu dengan wajib itu beda kata beliau. Az-zuhru pertama zuhur. Kenapa dinamakan zuhur? Zuhur itu kan artinya zoharot, artinya nampak jelas. Karena zohiratun wasaton nahar, sholat yang paling kelihatan di tengah hari. Makanya tengah hari bentek banget kan zuhur mah. Lagi terang-terangnya. Makanya sebutnya zuhur. Zuhur itu artinya sesuatu yang nampak. Ya. Makanya orang sholat zuhur itu kelihatan banget. Subuh masih sama-sama, isya pasal sama-sama. Tapi kalau mau zuhur, mukanya ke jerawatnya juga kelihatan. Karena zuhur itu sholat yang sangat jelas. Ada yang bilang kenapa zuhur? Karena zuhur itu awal sholati zuharat bil Islam. Awal mula sholat yang muncul, yang nampak di dalam Islam. Ya. Karena kan sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa sholat zuhur itu adalah sholat pertama kali di dalam Islam.
Ini kan ada sebab-sebabnya itu. Kayak sholat isya nanti depan ada ya. Ada ini kalau saya cerita ini kenapa dinamakan zuhur, dinamakan asar itu ada semua. Ya, cuma itu adalah ijtihad para ulama. Kemudian wa awal waktiha, dan awal waktu zuhur, wa awal waktu dan awal waktu zuhur zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Zawalus syamsi, tergelincirnya matahari ya. Tergelincir di sini adalah secara kelihatan ya. Jadi kan tandanya itu kalau kan matahari tadinya kan tengah, tadi kan di sini ini misalkan nih mana barat, barat sana ya, matahari kan timur sini naik, terbit, terus naik ya kan ini ya. Nah ini ketika di tengah namanya waktu istiwa. Nah waktu istiwa ini kadang-kadang bayang-bayang itu nggak ada, ya ada sebagian yang ada, sebagian nggak ada. Jadi posisi matahari tengah banget itu. Kalau kita naruh gelas atau naruh apa tuh ember itu nggak ada bayang-bayangnya kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ada juga paling sedikit karena posisi matahari di tengah banget. Ya. Nah kemudian tergelincir ke arah barat ya segini. Nah ada bayang-bayang nyodor ke sana. Nah ini berarti tandanya matahari sudah tergelincir ke arah barat, berarti waktu sholat zuhur sudah masuk. Jadi bukan harus kita melihat matahari bergeser gitu enggak. Ya. Makanya la bin nazar nafsil amri, bukan kita langsung melihat matahari. Enggak bakal kelihatan geser, enggak bakal. Emang matahari kelihatan? Enggak bakal kelihatan. Matahari kalau kita lihat ke atas ya posisinya kadang masih di tengah. Cuman kelihatan gesernya itu melihatnya dari bayangannya. Ya. Monster bayang, kan ada monster bayang gitu. Jadi bayang baik, ya. Bayang-bayang jadi geser matahari langsung ke apa bayang-bayang sini. Itu udah masuk ke zuhur. Ada di Sukabumi itu ada masjid, jadi di depannya itu ada ini kayak jam itu, jam istiwa namanya. Jadi kayak jarum ke atas gitu ya. Jadi dia akurat banget ya mah. Pernah lihat matahari pinggir benar ada garis ke sana ke arah sini ya, timur berarti timur. Udah waktu zuhur masuk. Sangat akurat. Cuman lemahnya jam itu pas lagi mendung. Ya. Mendung udah nggak ada matahari ya, udah jadi itu nggak kepake. Nah, ya, makanya alhamdulillah sekarang kita nggak usah lihat begitu lah. Cukup lihat jadwal sholat. Bisa begitu jadwal sholat cukup. Karya para ulama cukup lihat tembok. Ya. Jadi makanya jadwal sholat sekarang kan dijual di mana-mana, itu beli itu manfaatnya banyak gitu. Ya. Jadi kadang-kadang alarm bunyi, nah udah nggak usah lihat ke atas langit lagi kalian, cukup. Ya. Sebab sudah dilebihkan 2 menit. Itu jadwal sholat yang tersebar di Indonesia itu sudah dilebihkan 2 menit. Jadi sudah insya Allah akurat. Ya, cukup itu sudah. Bahkan pas menit namun sholat boleh kalian. Ya. Itulah. Jadi matahari itu seumur-umur nggak pernah berubah. Makanya jadwal sholat dari awal zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak pernah berubah. Karena matahari itu begitu aja muternya. Nggak ada selalu matahari loncat cepat misalnya enggak. Ya. Enggak, matahari itu dari zaman awal dibikin sampai sekarang itu putarannya begitu aja. Ya, beda dengan bulan. Kalau bulan memang berubah-ubah, tapi kalau matahari dan memang kan menurut ilmu kayak fisika matahari itu diam
Yang muter adalah bumi. Kita mau orang Islam, matahari yang gerak. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak di porosnya. Ya. Jadi kita mau umat Islam yang meyakini matahari yang gerak. Ya. Dan mereka ahli fisika bumi yang gerak, matahari yang gerak. Saya mah lebih percaya matahari yang gerak berdasarkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam.